fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang menyebut diriku di dalam dirinya. Ada suara nggak kalau kita ngomong sendiri? Nggak ada. Tapi ada nggak kalam itu? Ada. Kalau makhluk saja punya kalam nafsi, apalagi Allah. Tuh kalau orang Wahabi mengatakan Allah ada suaranya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahaya ya, jangan sampai ikut-ikutan akidah yang seperti ini. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sifatul kalamnya baru di dalam zat Allah. Ini rata-rata orang Wahabi nggak paham terhadap akidah imamnya. Yang mengatakan Allah itu ahdasal kalam fi nafsihi Ibnu Taimiyah sendiri, imamnya orang Wahabi itu. Allah itu menciptakan kalam di dalam dirinya. Makanya mumpung ada Pak Camat di sini ya, tolonglah kalau ada masjid-masjid atau kajian-kajian yang meresahkan, yang kerjaannya bilang bid'ah, bilang sesat, ditegurlah Pak Camat. Betul? Ditegurlah. Kita ini sudah mengamalkan banyak tradisi, mulai yasinan, tahlilan, sholawatan, maulidan, dibaan, semuanya itu berdalil. Mereka kalau tidak mau silah, tapi kalau akhirnya memprovokasi umat hingga satu masjid itu membid'ahkan, itu bisa meresahkan masyarakat. Paling tidak ya kan, diajarkan supaya menghargai perbedaan, apalagi di tengah mayoritas umat Islam yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para sepuh dan tokoh masyarakat, para pejabat, muhibbin muhibbat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Bapak Ketua BKM Ustadz Heri Setiawan, Bapak Camat Serpong Bapak Saifuddin SPD MSI, Bapak Lurah Serpong Bapak Sukari, Babinsa Bapak Dian Prasetyo, Binamas Bapak Aibtu Edison, Asatiz Kiai Haji Johana Zakaria, Ustadz Junaidi Ahmad, Dr. Andes Usman Audah, Dr. Andes Haji Yayat Kemal Kodrat, Haji Mumuh, dan sahabat saya Ustadz Mujmal, serta jamaah sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah kami. Memperingati Isra dan Mi'raj ini lebih penting daripada Rusia lawan Ukraina. Mencari nafkah untuk keluarga itu penting, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan Al-Isra wal Mi'raj.
melayani suami itu wajib, menjadi anak berbakti juga fardu ain, tapi tidak ada secuilnya dibanding keutamaan Al-Isra wal Mi'raj. Kenapa? Al-Isra ini yang mengingkarinya murtad. Mungkirul Isra kafirun wa mungkirul Mi'raj mubtadi'un. Orang yang ingkar kepada Al-Isra sudah murtad dari agama. Kenapa? Karena mengingkari ayat Al-Quran yang mutawatir dan qat'i. Kalau kita belajar ilmu hadis, maka kita akan lihat para ulama membagi hadis kalau dilihat dari segi banyaknya yang meriwayatkan ke dalam mutawatir dan ahad. Yang mengingkari hadis mutawatir, yang mengingkari khobar mutawatir semacam Al-Quran, maka dihukumi sebagai orang yang kafir atau murtad. Hal ini merupakan ijma' daripada ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tadi ayatnya sudah dibacakan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi mengingkari Isra ini sama seperti mengingkari satu ayat dari Al-Quran. Jangankan satu ayat hadirin, ingkar satu huruf saja dari Al-Quran sudah keluar dari agama. Jadi perkara kita kumpul malam hari ini perkara yang teramat sangat penting. Kita lihat di belakang sana ada anak-anak kita yang mungkin mereka sekarang belum paham letak penting dan urgennya kita merayakan Al-Isra wal Mi'raj ini. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak apa-apa. Tapi 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, sudah tertanam di dalam jiwa mereka, mengalir di dalam darah mereka, terpatri dalam embrio mereka, bahwasanya setiap bulan Rajab ada perayaan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang lebih menyenangkan Rasul, tidak ada yang lebih membahagiakan beliau sallallahu alaihi wasallam daripada kita menyiarkan hal-hal yang menjadi bagian daripada kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengingkari Mi'raj ini tidak dikategorikan ke dalam derajat orang kafir. Meskipun demikian, orang yang mengingkari Mi'raj tetap dikategorikan sebagai mubtadi' fasik, ahli bid'ah yang sesat. Kenapa? Karena orang yang mengingkari Mi'raj, dia tidak mengingkari hadis mutawatir, tapi mengingkari hadis ahad. Hadis mutawatir itu apa, Bib? Yang meriwayatkannya lebih dari 4. Para sahabat 4 lebih, tabi'in 4 lebih, tabi'in 4 lebih. Ini namanya mutawatir. Yang mengingkari model semacam ini, ya tadi sudah dikatakan berkali-kali, keluar dari agama. Kalau hadis ahad, kalau sahabatnya itu 1, tabi'innya 1, tabi'innya 1, itu disebut hadis gharib. Kalau sahabatnya 2, tabi'innya 2, tabi'innya 2, itu disebut hadis aziz atau mustafid. Kalau sahabatnya 3, tabi'innya 3, tabi'innya 3, itu disebut hadis masyhur. Yang mengingkari khabarul ahad, baik yang masyhur, baik yang aziz, baik yang gharib, tidak dihukumi kafir, tapi dihukumi sebagai ahli bid'ah. Ringkasnya, kumpulnya kita di malam hari ini adalah perkara iman. Orang udah kumpul di dalam tempat ini, itu udah bagus luar biasa. Meskipun katakanlah tidur, meskipun dia tertidur di majelis ini, itu sudah sangat luar biasa, sangat istimewa.
Kenapa? Posisinya nih orang beriman. Tidak ada yang lebih penting dari iman. Tuh anak-anak kita yang bentar lagi mau ujian, kenaikan kelas, kelulusan, kalah kepentingannya dibandingkan Al-Isra wal Mi'raj ini. Ijazah itu mentok-mentok hanya menyelamatkan kita setahun 2 tahun, saudara. Tapi perkara iman kita kepada Isra-nya Nabi Muhammad SAW ini menentukan selamat atau celakanya kita seumur hidup kita selama-lamanya. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Itu poin pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran, sependek pengetahuan kami, hampir-hampir tidak ada satu ayat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dirinya berkali-kali sebanyak di ayat ini. Subhana, maf'ul mutlak, tu i'rabnya li fi'lin mahdhuf wa taqdiruhu usabbihu. Subhana, maha suci. Siapa yang maha suci? Allah. Alladzi asra, yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Bi abdihi, hambanya. Nyanya kembali kepada siapa? Allah. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna, yang kami berkahi. Siapa? Allah lagi. Haulahu linuriyahu, supaya kami memperlihatkan min ayatina, dari tanda-tanda kekuasaan kami. Siapa yang memperlihatkan? Allah lagi. Innahu, Allah lagi. Dialah Allah lagi. As-Sami, yang maha mendengar. Allah lagi. Al-Basir, Allah lagi. Jadi perkara Isra ini perkara tentang Allah. Allah ngajari kita supaya hidup bergantung kepadanya, bukan kepada yang lain. Apa kira-kira yang menjadi pondasi latar belakang Al-Isra wal Mi'raj ini, Bapak Ibu hadirin? Nabi Muhammad SAW kehilangan 2 orang yang sangat berharga. Abu Thalib, ini kalau perkara Abu Thalib khilaf di kalangan para ulama. Memang ada sebagian ulama mengatakan Abu Thalib ini masuk ke dalam neraka. Sebagian lagi posisinya adalah tawakuf, tidak mau membicarakan terlalu panjang. Namun para ulama Sadah Alawiyah, keturunan dari Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa dari Hadramaut, dan juga guru-guru kami di Mesir, semisal Syekh Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab, mengatakan bahwa Abu Thalib ini masuk ke dalam surga. Dalilnya mana, Bib? Zaman sekarang kan ada tuh orang-orang yang suka nanya dalilnya mana, betul? Dari Said Abbas, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau berkata kepada Rasul, ya Muhammad, innahu qad qala kalimatan amartana biha. Wahai Muhammad, sesungguhnya Abu Thalib itu sudah mengatakan kalimat yang engkau perintahkan kepada kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi menurut riwayat ini, sebagian besar para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Abu Thalib itu masuk ke dalam surga. Yang kedua, Siti Khadijatul Kubra. Ini unik. Kita kalau kehilangan perempuan kayaknya nggak harus sampai diberangkatkan ke 7 lapis langit. Kalau kehilangan hanya seorang wanita saja, saya kira yang menggantikannya itu banyak. Tapi pertanyaannya, kenapa kok Allah Subhanahu wa ta'ala sebegitu sayangnya kepada Siti Khadijah, sehingga di dalam hati Nabi Muhammad SAW tidak ada wanita yang melebihi beliau. Bayangkan Bapak, Nabi Muhammad SAW seumur hidup beliau menikah, 25 tahun beliau menikah dengan Siti Khadijah, satu kali pun tidak pernah meminta. Bu, itu Rasul kalau haus tidak pernah bilang aku haus.
kalau lapar tidak pernah bilang aku lapar. Kalau letih tidak pernah bilang aku letih. Sebelum Nabi bilang aku lapar, makanan sudah dihadirkan Siti Khadijah selama 25 tahun. Sebelum Nabi mengatakan aku haus, makanan minuman sudah dihidangkan di depan beliau. Sebelum Nabi mengatakan aku capek, peraduan sudah disiapkan oleh Siti Khadijah. Bisa terbayang gak Pak? Kita nikah 25 tahun tidak pernah meminta, gak pernah menuntut apapun, karena istri kita sudah menghidangkan di hadapan kita. 25 tahun kita hidup dengan manusia seperti itu. Siapa figur pertama yang menguatkan Rasul ketika Rasul itu sempat takut tidak bisa menyampaikan syariat agama? Siti Khadijah. Habis dapat wahyu dari malaikat Jibril, sebagaimana dalam kitab Bad'il Wahyinya Imam Bukhari, di situ disampaikan Nabi itu takut tidak bisa mengemban amanah. Apa kata Siti Khadijah? Wallahi ma yukhzikallah. Demi Allah wahai Muhammad, Allah tidak akan mencelakakan kamu. Innaka latasilur rahim, karena engkau menyambung tali silaturahim. Wa taksibul ma'dum, suka memberi kepada orang yang tidak mampu. Wa tahmilul kal, mengangkat beban orang yang tidak kuat. Wa taqrid dhaif, engkau memuliakan tetamu yang datang padamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau menolong dari para pembawa kebenaran. Kira-kira istri kita bisa ndalil begitu enggak? Maka kata para ulama, perempuan pertama yang jadi ulama itu Siti Khadijah, karena beliau pakar di dalam berdalil, sampai bisa berdalil begitu. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Lalu pertanyaan selanjutnya, kapan? Ini khilaf di kalangan para ulama. Tadi pagi ini saya ngajar di daerah mana? Cipondoh. Ada masjid semi-semi Wahabi. MC-nya bilang begini, acara Isra dan Mi'raj. Kaget saya itu. MC-nya bilang, kita harus memperbaharui niat. Wah, ini benar, memperbaharui niat. Tapi kalimat selanjutnya nggak enak. Niat apa yang kita perbaharui? Kita tidak boleh berkumpul di sini karena mengkhususkan diri ibadah merayakan Isra dan Mi'raj, karena itu tidak diajarkan Rasulullah. Ini orang tidak tahu lagi ngomong di samping siapa. Wes tak bantai habis itu. Tak bilang begini, merayakan Al-Isra wal Mi'raj ini di zaman sekarang hukumnya hampir wajib. Yang tidak merayakannya dan bisa merayakannya dosa besar. Tak gituin sekalian. Dalilnya mana? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ingatkan manusia kepada hari-hari perintah itu. Kalau dalam ilmu usul fikih cuma dua, kalau tidak wajib sunnah. Jadi mengingatkan anak, istri, suami, Pak, jangan lupa nanti malam Isra dan Mi'raj. Itu perintah Tuhan. Apalagi mengingatkan masyarakat. DKM itu kalau dia tidak merayakan Isra dan Mi'raj zaman sekarang, dosa dia. Kenapa? Karena tidak mengingatkan umatnya kepada hari yang besar yang mana Rasul sendiri memuliakannya. Dua, masalah mengkhususkan hari untuk ibadah itu dalilnya jelas. Dalam Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan kalau Rasul itu punya rutinan pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu rutin pergi ke Masjid Quba. Karena itulah kata beliau, ini sebuah dalil bahwa boleh mengkhususkan hari-hari tertentu untuk ibadah. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Dari tadi saya aus tapi nggak ngelihat gelas di sini. Jauh-jauh datang dari Kuningan sampai ke sini nggak ada gelasnya. Ini kayaknya kita disuruh minum sama plastiknya.
Shallu ala Sayyidina Muhammad. Ini panitia lambat amat nyari gelas ya. Nuangin kagak, narok sedotan doang. Ini iklan dibayar apa bagaimana? Shallu ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi ulama ada yang mengatakan bulan Ramadan Isra dan Mi'raj. Nah loh. Ada lagi yang bilang bulan Sya'ban, berarti masih bulan depan. Tapi mayoritas ulama aswaja mengatakan 27 Rajab. Pertanyaan selanjutnya, di mana? Ini khilaf lagi riwayatnya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan tuh Nabi SAW posisinya di dalam rumah. Dalam riwayat yang lain posisinya di depan Ka'bah. Dijemput oleh 3 malaikat. Malaikat pertama Jibril, yang kedua adalah Israfil, yang ketiga adalah Mikail yang membagikan rezeki. Israfil niup sangsakala. Dibawa kemana Jibril? Dibawa kemana oleh Jibril? Ke arah sumur Zam-Zam. Tahu Bu, sumur Zam-Zam di mana? Sumur Zam-Zam itu posisinya hanya beberapa meter dari Ka'bah. Itu aslinya sumur Zam-Zam di situ. Lalu dibedah Nabi SAW. Pertanyaan selanjutnya, berapa kali Nabi dibedah seumur hidupnya? Nabi Muhammad SAW dibedah rata-rata orang jawab 2 kali. Ini kata Abu Ya Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki kurang tepat. Yang betul 4 kali. Umur 4 tahun dibedah, umur 10 tahun, umur 40 tahun, dan umur 50 tahun. Kenapa kok dibedah? Apakah di dalam hati baginda Nabi Muhammad SAW ada kotoran sehingga harus dibedah dan disucikan? Enggak. Orang yang meyakini dalam hati Rasul itu ada kotoran, fasik dia. Bahkan bisa murtad Pak. Orang meyakini Nabi Muhammad tuh hatinya kotor, sudah Pak, suruh syahadat ulang orang seperti itu. Jadi tidak macam-macam urusan kita ini. Kalau bicara soal Allah, bicara soal Rasulullah, tidak boleh sembarangan. Kita punya tradisi ilmu akidah, ini tradisi yang kuat, harus kita pertahankan. Lantas apa yang diambil? Ada yang dikeluarkan dari hati Rasul, namanya hadzuz syaiton. Hadzuz syaiton ini artinya rahmat Nabi Muhammad SAW kepada setan. Repot kalau Nabi merahmati setan. Akhirnya nggak akan ada orang masuk neraka. Karena setan saja dimintakan ampun oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian dibawa Rasul SAW untuk ketemu dengan satu kendaraan yang namanya apa? Bu? Bukan borok. Kalau borok tuh di kaki Anda itu. Ya, namanya burok. Burok ini adalah hybrid atau kawin silang antara kuda kan tingginya segini. Yang udah pernah naik kuda impor tuh, ya. Kuda kan tingginya segini, harus naik tangga gitu tinggi kan? Tinggi kuda tuh segini kan? Kemudian hybrid campuran dengan himar. Himar tuh keledai segini. Jaelah datang terlambat. Masya Allah. Terima kasih, jazakumullah. Nggak dibukain coba, nanggung banget kan. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Jadi kawin silangnya itu namanya bagol. Jadi bagol itu semana Bib? Ya seginilah kira-kira. Kawin silang antara kuda sama keledai itu bagol. Nah burok itu setinggi bagol. Ini awal-awal burok nggak mau dinaiki Rasulullah. Karena dia nggak tahu berhadapan sama siapa. Ini pelajaran hidup kita, jangan seperti burok. Kita remehin orang gara-gara pakaiannya. Salah. Belum lama saya dari Kalimantan, saya nggak mau sebutin daerahnya mana. Ketemu sama bapak-bapak, bajunya batik lusuh,
celananya biasa bahan, nyumbang pesantren 60 apa? 60 juta, 60 miliar. Satu orang. Dulu ketika dia datang ke Kalimantan cuma bawa 600 perak. Ini kisah nyata nih di Pelai Hari sono di Kalimantan. Kita jangan ngeremehin orang. Kita nggak tahu samping kita ada siapa. Gara-gara dia pakai repis, pakai jin, pakai kaos, terus kita remehin dia. Nggak tahu kita dia siapa. Meskipun kita ngelihat yang bagus-bagus. Kalau yang pakai jin sama lepis aja kita hormatin, apalagi yang pakai koko sama sarung sama peci. Gitu cara berpikirnya. Intinya kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Nggak bisa bu masuk surga bu. Tuh pelacur Bani Israel, mohon maaf, dia gara-gara ngasih minum anjing yang najis mughalladhah, dia masuk ke dalam sumur, dia ambil air dengan sepatunya, dia gigit sepatunya, merangkak keluar sumur, dia kasih minum anjing itu, bukan ditaruh minumnya, diberikan minum, didulangi, disuapi air minum anjing pak najis mughalladhah, menjadi sebab diampuni dosanya. Artinya apa? Kita ini nggak akan bisa diampuni dosanya kalau kita masih ngerasa lebih baik bahkan dari seekor anjing. Kita kadang udah hafal Quran misalkan, udah punya ilmu, jangankan dari anjing, dari manusia aja kita ngerasa lebih baik. Terus kita gimana caranya mau masuk surga? Jangankan begitu, sama orang yang lebih baik dari kita aja kita ngerasa lebih baik dari dia, itu sudah a'dzamil musibah itu. Dulu di zaman Rasul, nih hadis riwayatnya Imam Al-Haythami dalam Majma' Zawaid, derajatnya hasan. Ada orang masuk ke dalam masjid. Masuk dia ke dalam masjid, para sahabat bilang, "Ini orang alim, ini orang soleh." Tahu nggak kata Rasulullah? Ra'aitu baina ainaihi saf'atan minasyaiton. Enggak. Saya ngelihat di antara kedua mata orang itu ada setan. Didatengin sama Rasulullah. Ara'aita hinan tahaita ilal majlis laisa fi qaum khairun minni. Benar nggak kamu ketika masuk ke dalam masjid, kamu berkata di dalam hatimu, di dalam masjid ini nggak ada orang yang lebih baik dari saya. Padahal di masjid itu ada Rasulullah. Ini orang udah kelewat batas. Udah kelewat batas sombongnya. Sampai merasa lebih baik dari Nabi Muhammad. Pak, hati-hati masuk dari situ ngerasa lebih baik dari yang ada di depan sini. Kita yang di depan hati-hati ngerasa lebih baik dari yang duduk di belakang. Meskipun katanya kalau di majelis yang duduk nyender sama tembok pahalanya bagi dua sama tembok begitu. Ini aki-aki bukan nyender sama tembok, gimana pengen nambah bini. Orang yang nambah bininya mah nggak mungkin majelisan nyender sama tembok. Iya. Orang disandarin orang lain aja nggak sanggup, gimana pengen nambah gitu kan. Dia aja masih senderan. Ini orang kalau nambah harim mah begini nih, kayak Pak Haji nih baju putih. Wah, ini ada calon-calonnya nih nambah harim nih. Tegap banget duduknya dari tadi kan. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Itu pelajarannya. Akhirnya setelah dikasih tahu malaikat Jibril sadar tuh Buruk. Naik mulai Isra. Oke. Isra dan Mi'raj ini dua peristiwa yang berbeda. Isra itu perjalanan yang sifatnya horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dikatakan Masjidil Haram bukan masjid yang haram. Itu Masjidil Haram berarti haram ya, enggak. Masjidil Haram itu artinya masjid yang disucikan. Masjidil Aqsa, kenapa disebut Masjidil Aqsa? Al-Aqsa itu artinya yang jauh. Karena belum ada Masjid Al-Mujahidin. Dulu tuh belum ada Masjid Al-Mujahidin. Kalau dulu ada Masjid Al-Mujahidin, mungkin inilah Masjidil Aqsanya. Karena yang paling jauh dari kota Mekah itu adalah masjid yang ada di Baitul Maqdis. Kalau Mi'raj itu perjalanan yang sifatnya vertikal
dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Toib, kita mulai ceritanya. Tadi itu baru muqaddimah. Jadi kira-kira ceramah selesai jam 3 subuh lah gitu. Shallallahu ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah tuh paling suka minum susu putih dingin. Rasanya manis. Nih tak kasih tahu DKM, Isra dan Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, minuman wajibnya tuh susu putih dingin manis campur madu. Buah yang wajib ada semangka. Itu semua adalah minuman dan buah-buahan yang disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Terus Nabi paling suka apa lagi, Bib? Daging kambing. Jadi panitia ya sudah disindir-sindir begini ngerti lah ya. Nanti pulang dari sini semua jamaahnya kita makan nasi kebuli. Saya nggak tahu entah kebuli entah kibuli. Shallallahu ala Sayyidina Muhammad. Tempat pertama yang dikunjungi oleh Nabi SAW ini ladang kurma. Ya Muhammad sholli rakaatin. Muhammad sholat 2 rakaat. Akhirnya Nabi sholat 2 rakaat di situ. Ditanya sama malaikat Jibril, "Atadri aina sholaita?" Kamu tahu nggak kamu sholat di mana? Saya nggak tahu. Sholaita fi Thayyibah. Kamu sholat di Thayyibah. Tahu Thayyibah? Madinah Al-Munawwarah. Bentar lagi nih, dalam 5 menit pasti saya yakin ganti warna putih nih. Saya lihat ada yang gerak-gerak di belakang saya ini. Kayaknya sedang dikoordinasikan ini. Cepat gitu. Pokoknya kalau 10 menit belum datang nih minuman, selesai ceramah kita. Baik. Terus Nabi jalan lagi. Setelah Nabi jalan, Nabi ngeliat satu fenomena yang mengerikan. Jadi ada sekelompok orang banyak, mereka mengangkat batu-batu besar, dihantamkan ke arah kepala mereka sendiri sampai pecah. Utuh lagi, dihantam lagi. Utuh lagi, dihantam lagi. Nabi penasaran, tanya sama Rasulullah, "Manhum?" Siapa mereka? Apa kata malaikat Jibril? "Humul ladzina tarakus shalah min ummatik." Muhammad, itu adalah azab bagi umatmu yang suka meninggalkan sholat. Yang suka meninggalkan sholat, coba ambil batu kecil, terus taruh di atas kepala, lepasin. Kalau masih benjut, jangan coba-coba ninggalin sholat, karena azabnya ngeri, mecahin batok kepalanya sendiri. Na'udzubillah tsumma na'u. Bu, yang penting tuh anak kita sholat. Jangan sampai kita pentingin anak kita sekolah. J. Bisa aja, masya Allah. Coba lihat. Bentar. Ya. Panas. Rasul masukannya yang dingin. Tapi saya dapat amalan tadi sebelum kesini, katanya kalau susu panas dibacakan surat Yasin 3 kali dingin. Benar. Katanya kalau ini kita bacakan Yasin 3 kali dingin dia. Benar, Bu? Shallu ala Sayyidina Muhammad. Sambil kita nunggu dia dingin ya. Siapa tahu lah habis ini ada datang bawa es batu. Jalan lagi Rasulullah, cium bau harum. Ini bau harum apa Jibril? Itu bau harum tulang belulangnya Siti Masyitoh. Bu, Masyitoh itu nama atau bukan? Bukan, ya so tahu. Masyitoh itu gelar, Masyitoh itu profesi, Masyato yamsyutu itu artinya menyisir. Masyitoh artinya tukang sir. Yang namanya Siti Masyitoh sisiran saban hari itu.
Ini orang Masya Allah nih waliyah, wali besar ini Siti Masyidah ini. Karena ya lawannya Fir'aun. Jadi lagi nyisirin putrinya Fir'aun, sisirnya jatuh. Terus dia ngomong, Bismillah halaka Fir'aun, Bismillah celaka bapak ente. Waduh, kita lagi nyisirin anak bos, tiba-tiba sisirnya jatuh, kita laknat bapaknya dia. Ngamuk nggak dia? Ngamuk. Dia bilang sama Siti Masyidah, kalau kamu tidak mau meralat ucapanmu, kamu saya adukan sama bapak saya. Aduin aja, saya nggak takut. Akhirnya dipanggil sama Fir'aun, ya Masyidah, alaki rabban ghairi. Masyidah, kamu punya Tuhan selain saya kah? Kata Siti Masyidah, Rabbi wa rabbukallah, Tuhan saya dan Tuhanmu adalah Fir'aun ini ibaratnya anak kecil masa kecilnya kurang bahagia. Kalau Fir'aun nih orang Cipondoh, udah anak ajak ngopi dia. Misalkan Fir'aun tinggal di Cipondoh gitu kan. Sini ya Bib gitu kan. Ente Tuhan, iya. Kira-kira duluan mana? Kamu atau bapakmu? Bapak saya. Bapak ente Tuhan? Bukan. Lah kenapa ente jadi Tuhan? Yang harusnya jadi Tuhan itu pasti duluan. Saya mau tanya, handphone sama yang bikin duluan mana? Bisa nggak handphone ini bilang, saya dengan yang buat saya duluan saya? Nggak mungkin. Makanya kita belajar sifat 20, wujud, qidam, mukhala, lil, qiyamuhu, kudrah, ilmun, hayat, muridan, aliman, hayan, basiran. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya Fir'aun bilang, kalau gitu kamu saya bunuh. Baik, bunuh saya, tapi saya punya satu wasiat. Apa? Tolong kumpulkan tulang saya dengan tulang seluruh keturunan saya dan juga suami saya di satu tempat. Akhirnya dikumpulkan dalam satu tempat. Ketika sudah meninggal, sebelum meninggalnya itu disiapkan kuali yang sangat besar. Ini kuali besarnya luar biasa, diberikan air panas, kemudian diberikan minyak, sehingga panasnya sangat luar biasa. Yang pertama masuk suaminya Siti Masyidah, yang kedua anak sulungnya. Ketika Siti Masyidah hendak masuk, takut beliau, ragu. Kenapa? Karena masih ada anak yang disapih. Ini anak masih kecil, kenapa harus mati ya Allah? Ini anak masih bayi, belum kenal dunia ya Allah. Tiba-tiba anak bayi itu ngomong, ya ummi la takhafi wa la tahzani fa innaki alal haq. Ibu, gak usah ibu sedih dan gak usah ibu takut, karena kita berada di jalan yang benar. Ini adalah kalimat yang saya kira setiap orang tua ingin mendengarnya dari anak-anaknya. Maka anak-anak kita itu jangan sampai kita biarkan terlepas begitu saja. Kata Nabi SAW, alzimu auladakum wa ahsinu adabahum. Pepet terus kamu punya anak dan perbaiki adab mereka. Kami punya putri namanya Fatimah, umur 3 tahun alhamdulillah sudah hafal Aqidatul Awam. 3 tahun itu. Hampir 4 tahun sudah hafal 40 hadis. Ketika sudah nginjak umur 5 tahun sudah hafal 30 juz. Rahasianya apa Bib? Rahasianya disowani kepada para ulama dan habaib. Kemudian setelah disowani ditahnik ya, biar dikasih makan kurma yang manis dari para ulama dan juga para habaib. Itu sangat berpengaruh. Kenapa ditahnik itu pakai kurma? Karena supaya mulutnya manis, ngomongnya juga manis. Bu, ibu kalau suaminya mulutnya cerewet dan pedas, dulu ditahniknya pakai cabai itu. Jalan lagi itu Nabi Muhammad SAW melihat sekelompok orang yang mencakar-cakar tubuhnya dengan kuku tembaga. Bingung Nabi, ini siapa Jibril? Lalu kata malaikat Jibril, humul ladzina yaghtabuna ala ikhwanihim ya Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang suka menggibahi saudaranya.
Zaman sekarang ada MGF, Majelis Gibah Forever. Ketemu di masjid gibah, ketemu di pasar gibah, ketemu di angkot gibah, ketemu di masjid gibah, habis sholawatan gibah. Kafarotnya gibah itu kata Imam Ahmad dua. Satu, mulutnya orang yang ngomong itu ente tutup. Ada orang ngomong, tuh fulan begini, tutup aja mulutnya. Kalau nggak berani nutup mulut orang itu, pergi dari situ. Kenapa? Karena bala dan musibah itu sedang turun. Jadi nak macem-macem kita ini bicara soal ghibah ini, hukumannya berat. Jalan lagi Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba ketemu dengan sebuah pohon. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad sholli, wahai Muhammad sholatlah. Ditanya sama malaikat Jibril, atadri aina sholaita, kamu tahu nggak sholat di mana wahai Muhammad? Lah, kamu sholat kata malaikat Jibril di pohon di mana Nabi Musa alaihissalam berteduh waktu dikejar oleh Fir'aun. Apa hikmahnya? Kita harus menjaga peninggalan sejarah. Kalau kita lihat sejarahnya NU dulu, NU sebelum didirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu, orang-orang di Saudi sana atas pimpinan Abdul Aziz Al Saud menghancurkan kubah-kubah para wali. Jadi kayak kubah di Keramat Empang tuh dihancurin, kubah di luar Batang tuh dihancurin. Pokoknya barang ada kubah model di Ampel tuh dihancurin. Sampai tersisa kubahnya Rasulullah. Akhirnya datanglah siapa? Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ke sana. Dialog akhirnya sama Abdul Aziz Al Saud. Akhirnya dibiarkanlah kubahnya Rasulullah itu. Sampai sekarang kalau Anda umroh atau haji kunjungan ke Madinah, Anda bingung masuk ke Baqi. Ini kuburannya siapa Anda nggak tahu. Puluhan ribu sahabat dikuburkan di situ kita nggak tahu. Di mana kuburan Siti Fatimah? Kita nggak tahu. Di mana kuburannya Abu Hurairah? Kita tidak tahu. Di mana kuburannya Abu Talha? Kita tidak tahu. Kuburannya Ummu Sulaim? Kita tidak tahu. Kuburannya Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair? Kita tidak tahu. Bayangkan kalau misalkan kita mati besok, di nisan kita tidak ditulis apapun. 100 tahun lagi, bahkan cucu kita tidak percaya kalau kita pernah ada. Faman laisa lahul madi laisa lahul mustaqbal. Ingat anak muda, orang yang tidak menghargai jasa pendahulunya, orang yang tidak menghormati masa lalunya, orang seperti itu tidak punya masa depan. Siapapun orang itu yang tidak menghargai. Makanya kita sholat ini jarang khusyuk. Kenapa? Ya itu sebabnya. Kita lupa berapa ratus juta darah yang dikorbankan, berapa banyak jantung yang tertusuk tombak, berapa banyak tangan yang termutilasi supaya syariat sholat ini sampai kepada kita. Kita ini nggak ujuk-ujuk bilang Allahu Akbar, nggak ujuk-ujuk bilang Sami Allahu liman hamidah. Nggak. Ada berapa ratus jiwa yang sudah dikorbankan itu. Ingat darah para syuhada ketika kita takbiratul ihram itu. Kita sholat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Sami Allahu liman Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, Allahu Akbar. Nggak ada penghargaan sedikit pun kita. Coba kita bayangkan para sahabat dimutilasi supaya kita bisa sekarang begini. Rasulullah harus jatuh miskin luar biasa untuk kita supaya seperti ini. Makanya kita hargai betul-betul itu syariat sholat itu. Ketika lagi mau sholat tuh kita pikirin dulu, ya Allah, kalau bukan karena Rasulullah, jasa para pahlawan, saya tidak bisa sholat. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas syariat ini. Allahu Akbar. Baru kerasa di dalam hati kita sholat. Ada penghargaan, dan itu harus kita beritahu kepada anak cucu kita. Jangan sampai jadi generasi yang tidak menghargai jasa para pendahulunya. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Lanjut nggak?
Ini Isra aja belum kelar, ya Allah. Isra aja belum selesai nih, gimana Mi'rajnya nih? Jalan lagi Rasul. Jalan sampai ke satu bukit, disuruh sholat. Ditanya lagi, ente tahu nggak sholat di mana? Nggak tahu. Terus kata malaikat Jibril, kamu sholat di Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Dalam ilmu balaghah, kalau ada isim masdar ya'ti ba'dal fi'li, datangnya setelah fi'il, fayalzamu annahu haqiqah, maka itu adalah bagian hakikat, tidak boleh ditakwil. Artinya apa? Allah memang berbicara dengan Nabi Musa, tapi tolong dicatat, kalamnya Allah ini tidak sama dengan makhluk. Kalam makhluk ada awalan akhiran. Kalam makhluk ada suara dan ada getaran. Kalam Allah bila harfin wala sautin, tidak ada huruf dan suara. Itu kalam Allah. Beb, emang ada kalam yang gak punya huruf dan suara? Ada, namanya kalamun nafsi. Kalam nafsi ini adalah kalam yang tidak berupa huruf dan suara. Dalilnya mana? Hadis qudsi. Man dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang menyebut diriku di dalam dirinya. Ada suara nggak kalau kita ngomong sendiri? Nggak ada. Tapi ada nggak kalam itu? Ada. Kalau makhluk saja punya kalam nafsi, apalagi Allah. Tuh kalau orang Wahabi mengatakan Allah ada suaranya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahaya ya, jangan sampai ikut-ikutan akidah yang seperti ini. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sifatul kalamnya baru di dalam zat Allah. Ini rata-rata orang Wahabi nggak paham terhadap akidah imamnya. Yang mengatakan Allah itu ahdasal kalam fi nafsihi Ibnu Taimiyah sendiri, imamnya orang Wahabi itu. Allah itu menciptakan kalam di dalam dirinya. Makanya mumpung ada Pak Camat di sini ya, tolonglah kalau ada masjid-masjid atau kajian-kajian yang meresahkan, yang kerjaannya bilang bid'ah, bilang sesat, ditegurlah Pak Camat. Betul? Ditegurlah. Kita ini sudah mengamalkan banyak tradisi, mulai yasinan, tahlilan, solawatan, maulidan, dibaan, semuanya itu berdalil. Mereka kalau tidak mau silah, tapi kalau akhirnya memprovokasi umat hingga satu masjid itu membid'ahkan, itu bisa meresahkan masyarakat. Paling tidak ya kan, diajarkan supaya menghargai perbedaan, apalagi di tengah mayoritas umat Islam yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Jalan lagi Rasul, jalan lagi ke satu tempat yang namanya Bethlehem. Baitul Lahmi, bait rumah, lahmun daging, Bethlehem the house of the lamb. Itu Bethlehem artinya. Nabi sholat di tempat kelahiran Nabi Isa. Masalah Isra dan Mi'raj ini juga masalah akidah. Di dalam masalah akidah nih nggak boleh baper. Waktu kami ngajar di Australia dulu, tahu Bu Australia Bu? Bogor sonoan dikit no. Kami buka masjid namanya The First National Open Mosque. Jadi masjid itu kami buka pertama kali supaya orang non muslim bisa masuk. Karena kami di sana mengalami diskriminasi yang luar biasa. Jangan ditanya. Kepala babi dipotong, ditaruh di mihrab di sana itu. Kami dilempari telur busuk di sana. Saya keluar dari masjid jam 9 malam, dipanggil sama orang sudah agak tua, diajak salaman. Selesai salaman, saya salamannya dipencet kenceng banget itu, diremes tangan saya itu. Terus dia bilang apa? Saya veteran perang dari Israel. Akhirnya masjid kita buka supaya apa? Bisa diskusi. Kita undang orang Hindu, orang Buddha supaya datang kan. Tanya tuh salah seorang dari saudara kita yang beragama Kristen, what is the difference
between Jesus in Islam and Jesus in Christianity. Apa tuh artinya tuh? Itu jin Inggris lagi masuk sini. Apa bedanya Yesus dalam agama Islam dengan Yesus dalam agama Kristen? Ini akidah nggak boleh baperan dong. 1 tambah 1 sama dengan 2. Mau orang kasih saya 1 triliun, nggak mungkin saya bilang 1 tambah 1 sama dengan 3 tuh nggak mungkin. Kita berdua sama-sama sepakat bahwasanya Yesus itu terbentuk dari bagian-bagian. Sepakat, sepakat. Darah membutuhkan kepada daging, daging membutuhkan tulang, tulang membutuhkan kulit, kulit membutuhkan tempat. Something in need can never be a god. Kullu ma yahtaju ila ghairihi la yumkinu ayyakuna ilaha. Sesuatu yang membutuhkan kepada selainnya tidak mungkin jadi Tuhan. Kita ini untuk bisa jadi manusia membutuhkan satu sama lain. Darah kita butuh kepada kulit, kulit butuh tulang. Itu tanda kita tidak merupakan sesosok Tuhan. Jalan lagi Nabi Muhammad SAW ke Baitul Maqdis. Di sana Nabi Muhammad SAW jadi imam bagi para nabi dan rasul. Ini membuktikan bahwasanya sangat mungkin kita melihat arwah orang soleh yang sudah meninggal, meskipun di berbagai tempat yang berbeda. Dalam hadis Sahih Muslim kata Nabi, Ra'aitu lailata usriya bi Musa yusolli fi qabrihi. Saya melihat Musa alaihissalam sholat di dalam kuburnya ketika lagi Isra. Begitu sampai di Baitul Maqdis ngimami lagi. Artinya sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala mewujudkan itu. Ditambah Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam fasaufa yarani fil yaqazah. Siapa orangnya yang melihatku dalam keadaan tertidur, maka akan melihatku dalam keadaan terjaga. Bapak Ibu tahu almarhum Zainuddin MZ? Tahu? Bisa dilihat YouTube nggak? Kira-kira kalau orang Tangerang lihat YouTube-nya Zainuddin MZ, orang Pontianak lihat, semuanya bisa lihat Zainuddin MZ-nya hidup apa udah meninggal. Ternyata di zaman sekarang orang sudah meninggal saja bisa dilihat di mana. Itu teknologi manusia. Kenapa orang Wahabi dan kawan-kawannya itu lebih percaya kepada YouTube tapi tidak percaya kepada kuasa Allah? Makanya orang kalau lagi maulid, lagi diba, lagi apa, itu kadang melihat kepada ruhnya Nabi Muhammad SAW. Ana punya sohib di Jambi itu. Masya Allah nih orang karomahnya luar biasa. Umur 25 tahun sudah doktor dia. Di Sudan. Jadi sejarahnya bikin pesantren itu, dia vakum ngajar di luar selama 1 tahun, gak ngajar. Kenapa? Karena dapat isyarah dari Rasul dan dari kakeknya. Dalam waktu 1 tahun santrinya 900 orang. Di tengah hutan loh itu. Masya Allah beliau ini. Ada orang datang bawa Alphard, dijual Alphardnya buat pesantren. Datang bawa Mercy, dijual Mercy-nya buat pesantren. Sampai akhirnya datang bawa Pajero, bilang, kalau Ustadz jual, Ustadz nggak punya mobil, Ana berikan tapi nggak boleh dijual, nggak dijual. Kurang 500 juta, dia minta sama Allah. Besoknya ada yang transfer 500 juta. Siapa yang transfer? Ini unik, rekeningnya transfer ke rekeningnya sendiri. Bapak punya rekening atas nama Bapak. Besok ada yang transfer ke rekening Bapak 500 juta, yang transfer Bapak sendiri. Kemarin saya sono lagi, apa katanya? Bib, anak kemarin ini baru pengen beli kitab 500 juta. Terus tadi pagi nih Bib, ada orang datang ngasih anak uang 500 juta buat beli kitab. Ini beneran Pak, nggak dongeng Pak. Ya Allah, orangnya beneran ada. Bulan kemarin baru dari rumah saya di Forestasi itu. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Jalan lagi Nabi. Setelah jadi imam dan Rasul, Nabi dikasih minum. Nah ini kayaknya udah dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Satunya khamar, satunya susu.
Kata malaikat Jibril, untung kamu milih susu. Kalau kamu milih khamar, umatmu akan banyak yang menyimpang dari kebenaran. Saya singkat saja karena wajah-wajah kita sudah wajah-wajah bantal. Ini energi terakhir saya. Saya dari 10 hari ini dari Liwa, Lampung ya. Liwa jalur darat ke Oku. Dari Oku ke Martapura Lampung, ke Muara Enim, dari Muara Enim ke Palembang. Dari Palembang ke Jakarta sebentar langsung ke Pontianak. 5 hari, 1 hari 5 sampai 3 acara jauh-jauh. Pulang kemarin baru ngisi. Nah sekarang alhamdulillah ini adalah energi-energi terakhir ini. Tapi karena saya tahu bahwasanya Isra ini adalah kewajiban. Kalau saya tidak menghadirinya tanpa uzur maka saya dosa. Maka beruntunglah kita pada malam hari ini. Insya Allah semuanya dibalas dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran terakhir, Nabi kan diangkat ke atas. Apakah Allah artinya ada di atas? Ini kan sering dipertanyakan. Saya mau tanya, kira-kira mana yang lebih dekat sama Allah? Fir'aun yang di atas piramid atau Nabi Yunus yang dimakan ikan paus? Kalau jawab Fir'aun bisa keluar dari agama itu. Masa orang kafir dianggap lebih dekat? Yang betul adalah Nabi diangkat ke atas karena memang atas arah yang mulia. Bukan artinya Allah alamatnya di atas. Kalau begitu kesian imam yang di lantai 1 kalah sama makmum masbuk yang di lantai 2. Karena yang di lantai 2 lebih dekat dengan Allah. Gampang banget dekat dengan Allah. Bikin aja rumah tingkat. Gak usah sholat, tidur aja di atas. Kenapa? Sudah dekat dengan innalillahi wa inna ilaihi. Lagian namanya naik mah pasti ke atas. Emang pernah ibu bilang sama suami, Pak izin ya mau kemana? Mau turun ke atas? Gak pernah. Mau naik kemana? Naik ke bawah. Naik itu pasti ke atas. Kenapa Nabi diangkat ke atas? Karena atas itu arah yang paling mulia. Bukan karena Allah ada di atas. Kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah ada tanpa tempat. Kana Allahu ta'ala walam yakun syai'un ghairuhu. Akhirnya Nabi diperintahkan sholat 50 waktu, dikorting jadi 5 waktu. Turun sebelum subuh. 4 sholat tersebut sudah diajarkan kaifiatnya. Yang belum tinggal sholat subuh. Makanya sholat subuh waktu itu belum dilakukan. Banyak yang murtad itu. Saya gak percaya sama kamu Muhammad. Saya tahu kamu jujur, tapi ini sangat gak masuk akal. Bagaimana mungkin kamu bisa pergi ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam, sementara kami butuh waktu 1 bulan. Bagaimana mungkin kamu naik ke Sidratul Muntaha, sementara kami saja harus berbulan-bulan berlayar. Akhirnya pada murtad dan dicabut dari status para sahabatnya itu. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran. 1, jadilah kita manusia yang berakhlak mulia. Supaya ketika kita meninggal, kita itu diingat dan dikenang oleh orang-orang yang kita cintai. Dikenang sama suami sebagai istri yang baik. Dikenang oleh orang tua sebagai anak yang baik. Dikenang oleh suami sebagai istri yang baik. Dikenang istri sebagai suami yang baik. Dikenang sebagai murid dan guru yang baik. Pelajaran kedua, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Bagaimanapun susahnya Nabi Muhammad SAW, beliau tetap yakin dan tawakal. Kalau Allah mampu merubah kesedihan Nabi Muhammad kepada kebahagiaan, Allah pasti dapat melakukan hal yang sama dengan cara yang jauh lebih mudah kepada antum. Kemiskinan bisa dirubah menjadi kekayaan. Kebodohan bisa dirubah menjadi kecerdasan. Keterbelakangan bisa dirubah menjadi kemajuan. Semua itu adalah semangat yang dibawa oleh Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang terakhir, belajarlah akidah. Saya khawatir dengan teman-teman yang di Tangerang ini. Semakin lama semakin banyak masjid yang dimasuki pemikiran Wahabi. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat. Kita ini sayang dengan siapapun. Orang yang bahkan masih dalam kalangan umat Islam, seandainya dia khilaf di dalam masalah akidahnya, kita tetap mengharapkan dia masuk ke dalam surga. Tapi salah satu hak yang harus kita tunaikan kepada Allah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau misalkan ada orang akidahnya salah, kita wajib tegur dengan cara yang
baik. Maka bekalilah diri kita, anak-anak kita dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita semua dikasih kehidupan yang barokah, biar bisa beli rumah sama mobil mewah, pergi hajinya ke Mekah, sholatnya depan Ka'bah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Mina Musdalifah, bisa lontar jumroh ula uso dan akobah. Kita semua rame-rame ziarah ke Madinah, pulang-pulang kita bikin kontrakan sama beli sawah, anak istri suami soleh dan soleha. Yang kenceng Pak, hidup istiqomah, istri 3 dibeliin rumah. Saya mau berpantun, tolong dijawab ya. Oke? Siap? Saya mau berpantun ya. Saya mau rekam, masukin Instagram saya. Jangan lupa follow Instagram saya, Habib Guest Official. Masya Allah ya. Ada ranting, ada kayu, I'm nothing without you. Satu lagi, lontong Padang, tahu Sumedang, meskipun jarak membentang, Habib Guest tetap sayang. Masya Allah. Ya udah, pulangnya yang rapi ya, biarin ibu-ibunya pulang duluan ya. Biarin ibu-ibunya pulang duluan, sendalnya yang rapi gitu ya. Kita biar enak dilihatnya sama Rasulullah ya kan, nggak nyenggol bini orang ya, nggak nyenggol janda orang ya. Biarin mamanya dulu rapi keluar belakang ya, banser ditertipin ya, jangan sampai ada yang jahil gitu kan. Kadang-kadang banser juga jahil soalnya. Ini banser cewek juga ada jahil. Anak waktu di pulau seberang sono, banser ceweknya minta cium tangan, bisa banget dah. Jangan sampai seperti itu. Dakhir, pokoknya diatur yang baik supaya kita juga enak dipandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.